Bagaimana cara presentasi ujian lisan yang keren sehingga kamu bisa lancar dan ujian kamu sukses? Nah, kali ini akan saya sajikan 9 tips sukses presentasi ujian lisan. Nah, sekarang kita mulai ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, tentu yang pertama adalah kalian harus memahami materi presentasi sebaik mungkin. Nah, ini penting. Kalau kamu tidak memahami, maka kamu tidak bisa mempresentasikannya. Nah, karena kamu yang membuat naskah kamu sendiri, saya yakin kamu sudah siap, sudah sangat paham materinya. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kamu benar-benar PR yang kamu kerjakan sebaik-baiknya ya. Nah, kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah kamu harus latihan presentasi hingga menyajikannya tanpa catatan dan juga kamu menyajikannya dengan penuh percaya diri. Ya, di sini artinya kamu perlu latihan. Latihan dengan baik ya. Kamu jangan lihat catatan dan jangan membaca. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kamu menyajikan itu dengan penuh percaya diri. Ya, karena itu kan karya kamu sendiri gitu ya. Nah, kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kamu harus siap mengantisipasi berbagai pertanyaan yang mungkin muncul nanti dalam sidang itu gitu, dan kamu harus menyiapkan jawaban dengan sebaik-baiknya. Nah, gimana caranya kalau antisipasi pertanyaan itu Prof ya? Tentu dengan membaca naskah skripsi, tesis, disertasi kamu, dan kamu tahu biasanya hal-hal penting apa yang ditanyakan ya. Mengapa melakukan riset ini, apa pertanyaan penelitiannya, teorinya, metodenya, findingsnya, kesimpulannya, kontribusinya dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu yang bisa kamu antisipasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan tentu kamu juga sudah bisa menyiapkan jawabannya. Nah, sekarang apa kemudian yang keempat? Nah, hal yang keempat adalah kalian mesti melakukan latihan. Kamu perlu latihan. Semua yang sukses itu karena kamu latihan yang bagus, banyak, sempurna dengan teman. Nah, dengan teman ini seolah-olah teman ini sebagai penguji atau menanyakan skripsi kamu, tesis kamu, atau disertasi Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kamu itu, wah, kamu udah layaknya udah mungkin 90% lah siap ya untuk melakukan ujian lisan yang baik. Nah, langsung saja. Apa kemudian yang kelima, Prof? Yang kelima adalah saat kamu ujian yang sesungguhnya, nah tentu kamu harus mendengarkan pertanyaannya dengan baik. Di sini kamu jangan ragu-ragu kalau memang perlu klarifikasi ya. Kamu perlu ajukan klarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh penguji ya. Kamu mungkin nggak paham langsung apa sih maksudnya pertanyaan dari Bapak, dari Ibu. Kalau kamu nggak ngerti, lebih baik kamu tanyakan, apakah yang dimaksud dengan pertanyaan Bapak atau pertanyaan Ibu seperti ini gitu. Nah, dengan kamu menanyakan, melakukan klarifikasi, kamu bisa punya waktu untuk berpikir dan menjawab. Nah, gitu ya. Karena kalau kamu main iya aja, oke aja, padahal yang ditanyakan mungkin bukan itu. Wah, nanti bisa jadi repot gitu ya. Nah, sekarang kemudian yang kelima. Nah, itu tadi yang kelima ya. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah ini hal yang penting banget ya. Dalam presentasi kamu perlu tetap tenang ya, kalem ya, walau pertanyaannya sulit. Nah, ini karena penting ya dalam presentasi itu kamu nggak boleh gugup. Nah, itu gimana nggak boleh gugup caranya, Prof? Tadi latihan gimana? Dengan di depan teman-teman atau di depan cermin atau di depan kamera kamu rekam pakai kamera handphone kamu ya, kamu kasih timer ya berapa waktunya. Nah, itu penting sekali ya. Tidak menghafal, tapi ada poin-poin pentingnya yang kamu jadikan guide gitu ya, dan jangan membaca ya. Nah, kalau waktu pelaksanaan terus ada pertanyaan yang sulit, kamu tetap tenang ya. Jangan kamu nervous, gugup karena tertekan karena pertanyaannya yang sulit. Kalaupun kamu gak bisa jawab atau kamu gak ngerti jawabannya, kamu bisa minta maaf. Mohon maaf, saya tidak mengetahui jawaban secara pasti. Tapi usahakan dulu kamu mesti menjawab gitu ya, karena namanya juga ujian. Nah, oke. Sekarang apa nih, Prof? Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh adalah tentu namanya ujian, kita harus mengenakan pakaian yang rapi ya kan, yang nyaman, yang kamu harus kelihatan profesional gitu. Namanya juga diuji. Ada di beberapa kampus menggunakan baju alma mater atau
jaket alma mater gitu ya, ya boleh aja. Ada yang biasanya juga menggunakan kemeja putih gitu ya, laki-laki maupun perempuan ya. Terus celana panjangnya atau roknya, blusnya tuh hitam biasanya. Nah, di sini jangan menyolok ya, jangan berdandan berlebih-lebihan. Walaupun kamu misalnya punya perhiasan gitu, kamu bawa, wah kamu punya jam keren, wah taruh di sini, kamu begini-begini gitu ya, nggak perlu ya. Tapi yang di sini yang kamu tunjukkan adalah sikap profesionalitas kamu dengan berdandan yang baik gitu ya, berpakaian yang baik. Itu menunjukkan bahwa kamu siap dan kamu menghargai gitu dari keberadaan penguji. Itu menjadi penting sekali karena anggap aja ini satu momen terpenting ya, karena kamu akan mendapatkan gelar sarjana, magister atau doktor. Nah, ini penting banget. Nah, kemudian apa Prof yang ke-8? Nah, yang ke-8 ini juga sangat penting. Jangan pernah lupa berterima kasih kepada tim penguji. Karena kamu perlu menunjukkan kesan yang baik dan positif gitu di depan penguji dan pembimbing ya. Kalau nanti pembimbingnya ikut juga menguji. Karena walaupun misalnya ujiannya itu luar biasa, ujiannya itu kamu misalnya sulit menjawab sekalipun, tapi kamu sudah berusaha, tapi kamu di akhir presentasi mengatakan juga terima kasih ya, waktu dia setelah ujian juga mengatakan terima kasih, ya itu suatu hal bahwa kamu menunjukkan penghargaan gitu ya kepada dewan penguji, dan ini menunjukkan impresi yang baik. Sikap ya, orang nggak cuma pinter doang ya, nggak cuman katakanlah cerdas saja ya, tapi tingkah lakunya juga baik ya, sopan, santun, menghargai orang lain, itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, sekarang apa Prof yang terakhir yang ke-9? Pasti ada tunggu-tunggu ya. Nah, lihat nih sekarang yang ke-9. Yang ke-9 adalah tentunya kamu subscribe channel ini ya, untuk mendapatkan informasi yang menarik dan bermanfaat seperti ini. Jangan lupa juga kamu like dan share ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga tips sukses presentasi lisan ini bisa kamu manfaatkan dengan baik dan kamu bisa lulus menjadi seorang sarjana, seorang magister maupun seorang dokter. Jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain di channel ini ya. Sukses buat kamu. Terima kasih banyak.